moments later. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, nanti nyusul aja ya, ini kan dokumentasi nanti di foto lagi, Bapak. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kapolsek Brangsong, Polres Kendal, yang saya hormati dari adik-adik sekalian mahasiswi Unisri, ada sejumlah 7 mahasiswa baru semester berapa nih? Semester 1, kalau sudah tugas audiensi sudah. Yang pertama kali saya perkenalkan dulu, nama saya di sini sudah ada, biar dengan jelas nanti tidak lewat mic ada yang dengar kurang atau gimana kan, yang penting saya tulis. Nama saya Mudiono SH, pangkat Aida, NRP 85040927. Nomor HP saya juga tertera 085 226 556 272. Jadi jabatan saya di Polsek Brangsong ini selaku Kanit Reskrim. Kanit Reskrim itu kanit atau kepala unit yang membawahi fungsi reskrim, reserse kriminal, yang mengurusi dan menangani segala pelaporan dan pengaduan dari masyarakat yang ada atau tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Jadi masyarakat itu boleh melaporkan unek-uneknya atau permasalahannya, baik itu pribadi yang menyangkut pidana ataupun tidak. Ya, jadi Pak Polisi itu selalu membuka lebar-lebar. Mungkin ada masyarakat yang ada masalah apa mau ngadu, silahkan. Yang penting jangan mengadu, Pak saya nggak punya duit, minta dong ya, repot gitu ya. Ya, intinya kalau kita tangani yang perkara-perkara yang menyangkut dengan pidana. Kalau perdata kita memang tidak boleh menangani karena itu ranahnya dari pengadilan, gugatan perdata. Kemudian saya perkenalkan lagi beliau Pak Kapolsek, Pak Mudarto SH, AKP NRP 72060103. Nomor HP juga silakan panjenengan kalau mau dicatat. Jadi kalau ada istilahnya selama jenengan tugas di sini ada kesulitan, mungkin minta data yang kurang lengkap setelah pertemuan ini, jenengan bisa hubungi saya atau Pak Kapolsek ya. Kemudian sesuai dengan surat yang masuk dari Unisri, kita terima yang ditujukan ke Polsek Brangsong terkait dengan masalah Unisri terkait dengan masalah permohonan kunjungan dan wawancara. Jadi sini perihalnya permohonan kunjungan dan wawancara terkait adanya tugas dari fakultas ya, yang kita terima dengan senang hati. Nanti kita bantu terkait dengan tugas-tugasnya panjenengan. Di sini juga sudah ada checklistnya. Jadi nanti teknisnya saya jawab dulu checklistnya ya. Setelah checklist nanti kok saya jawab secara singkat, nanti saya terangkan terkait masalah cybercrime ataupun dunia pidana di dunia medsos. Saya sambil duduk apa ya? Oke. Jadi santai aja, nggak usah kaku-kaku, daripada dengan tegang malah nggak masuk nanti apa yang saya terangkan. Oke. Jadi yang pertama perkenalan dengan narasumber ya, kita biar fair aja. Saya sudah kenalan, Pak Kapolsek sudah kenalan, saya pengen tahu namanya jenengan dulu ya. Nah apa lah? Nah apa? Yang paling pojok, Mbak Sinten namanya. Untuk pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama Bapak Ibu bekerja di Polsek Brangsong? Bapak Ibu ya, karena saya baca di sini. Sudah berapa lama Bapak Polisi ya bekerja di Polsek Brangsong? Kalau di Polsek Brangsongnya saja, Pak Kapolsek baru 1,5 tahun. Ya, kalau saya sudah ya kurang lebih hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Jelas ya untuk yang ini ya. Terus sejak tahun berapa
Bapak bekerja sebagai polisi dan ditempatkan di Polsek Brangsong. Kalau jadi polisinya ya kira-kira berapa tahun ternyata? Saya 31 tahun. Wah, sudah lama. Ini Bapak Kapolsek ini Sekarang 23. punya Kesannya kesakit. 31 tahun jadi polisi. Kalau saya kurang lebih sekitar berapa? 16 ya, 16 tahun lah. Belum ada 20 tahun. Jadi masa pensiun sudah istilahnya masih lama. Kemudian saya lanjut ya. Posisi narasumber di instansi Jabatan. bisa dicatat, berarti dicatat aja ya, dengan yang poin-poin aja ya. Di Polsek Brangsong ini Bapak Ibu memegang posisi apa? Sudah terjawab tadi. Saya sebagai kanit reskrim, sedangkan beliau sebagai Kapolsek. Jadi dalam organisasi di Polsek itu dipimpin oleh Kapolsek. Ya, orang yang bertanggung jawab terkait merah, putih, hijau, birunya di Polsek Brangsong adalah beliau selaku Pak Kapolsek. Jadi di bawahnya Pak Kapolsek itu ada sub. Namanya kalau saya kanit. Ya, kanit itu ada kanit reskrim yang menangani perkara pidana, ada kanit binmas yang menangani terkait masalah penyuluhan ke masyarakat. Ya, ada juga kanit intel yang menangani dan menampung terkait masalah informasi sekecil apapun yang berkembang di masyarakat, khususnya di Kecamatan Brangsong. Kemudian ada kasih itu menangani masalah laporan di lingkaran polsek. Kemudian di kanit propos itu juga ada, itu yang menangani terkait masalah anggota-anggota yang istilahnya melakukan penyimpangan, jadi penegakan hukum terhadap anggota Polri itu sendiri. Jadi di bawah Pak Kapolsek itu ada sub atau kalau di sini bahasanya kanit kasih yang membawai dan mempunyai tugas masing-masing. Sampai di sini jelas ya, saya lanjut. Apa jabatan Bapak Ibu sekarang di Polsek Brangsong? Sudah jelas ya. Apa tugas yang Bapak Ibu sekarang emban di Polsek Brangsong? Jabatannya juga sudah jelas. Pak Kapolsek sama Pak Kanit Reskrim ya. Kemudian untuk poin B, pendapat dan fakta mengenai pelaporan dan tindak pidana di Polsek Brangsong. Yang pertama, fakta mengenai pelaporan tindak pidana di Polsek Brangsong. Kalau kita buka secara realnya, nggak bisa ya, sebenarnya itu kan intern rahasia kita terkait jumlah yang validnya ya. Mohon maaf, kita hanya bisa sampaikan istilahnya sedikit, sedang, banyak itu aja ya. Sepakat ya, nggak apa ya? Menurut Bapak Ibu, bagaimana kondisi tindak pidana di lingkungan Brangsong? Ini kondisi tindak pidana ini yang ditanyakan bagaimana dari Mas Mbak E? Mungkin di lingkungan Brangsong ini banyak pelanggaran dalam bulan ini apa aja? Oh gitu. Ya intinya kondisi tindak pidana itu secara global ya di semua wilayah itu pasti ada. Di mana ada lingkungan, di situ ada penghuni, situasinya juga ada, pemikiran orang yang menghuni juga beda-beda, pasti di situ ada kejahatan. Ya, Tuhan itu menciptakan tidak mungkin kok orang itu baik semua ada. Ya, jadi kalau dengan kok istilahnya tanya kondisi tindak pidana di Polsek Brangsong ataupun di polsek lainnya di wilayah manapun pasti ada tindak pidana atau gesekan-gesekan dari masing-masing masyarakat ya. Apakah banyak pelaporan terjadi selama tahun 2023? Sedang. Kalau di sini klasifikasinya masuknya sedang. Tidak sedikit sekali, tidak banyak sekali. Jadi antara tahun sekarang sama tahun kemarinnya itu labil, istilahnya bukan labil, stabil. Kadang naik, kadang turun, tapi tidak mungkin dari seumpama kok jumlah laporan tahun kemarin 10, sekarang 100 tidak mungkin. Ya paling imbangannya sama, naik turunnya sedikit. Ya bisa dipahami ya adik-adik ya.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu sama ini ya, sudah terjawab. Seperti apa proses pelaporan tindak pidana di Polsek Brangsong? Nah, ini saya terangkan sedikit singkat. Tolong didengarkan biar istilahnya panjenengan benar-benar paham ya. Jadi terkait dengan masalah proses penanganan perkara, baik itu berupa laporan pengaduan atau laporan polisi resmi. Masyarakat itu boleh melakukan pelaporan di kepolisian itu bukan dibagi, jadi mau berbentuk pengaduan dulu atau langsung ke laporan polisi. Nah, tentunya panjenengan kan pasti bertanya-tanya, loh kok beda Pak? Kenapa harus dibeda-bedakan antara pelaporan ini, kok ada pengaduan, ada laporan polisi? Sebenarnya sama, cuman pengaduan ini masuknya jadi laporan dari masyarakat yang sifatnya masih ngambang. Ngambang itu contohnya gini, ada masyarakat yang merasa sakit hati dengan tetangganya, ya, sakit hati atau kemudian diejek, mengalami permasalahan yang kemudian sifatnya ringan, kita tangani maksudnya ke pengaduan dulu. Ataupun tindak pidana yang sifatnya masih belum jelas. Contohnya, Pak, saya mengalami pencurian. Pencurian itu yang nyuri siapa, barangnya yang dicuri apa, semua barangnya kok yang dicuri adalah make up, ataupun yang dicuri itu mungkin baju. Nah, ataupun yang dicuri katakanlah yang sudah jelas lah motor. Nah, sepeda motor itu tentunya kan masyarakat itu kan ada yang punya bukti kepemilikan. Nah, bukti kepemilikan motor itu apa? BPKB ya, yang paling valid adalah BPKB. Pak, motornya masih kredit ya Pak. Ya udah dimintakan surat keterangan dari leasing dulu. Terkait dengan surat keterangan yang bisa menerangkan bahwa BPKB masih dijadikan jaminan hutang di leasing. Jadi perkara-perkara yang pelakunya belum jelas biasanya maksudnya ke pengaduan dulu, atau perkara penipuan penggelapan, mungkin yang sesuai yang ditanyakan itu terkait dengan ITE, pelanggaran ITE ya, Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan tentang Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, ini terkait dengan informasi transaksi elektronik, terkait mungkin ada penipuan online, ya beli bajunya nggak datang sudah ditransfer ya, pelakunya siapa ya masih semua pelakunya ya, makanya kita bikinkan pengaduan dulu atau berbentuk laporan polisi. Jadi seumpama ada kejadian pencurian atau penipuan, pelakunya sudah jelas, keberadaannya sudah jelas, buktinya sudah ada, saksinya sudah lengkap, datang semuanya ke polsek, ya kita bikinkan laporan polisi langsung. Nah, bedanya apa Pak? Tidak ada bedanya, semua ditangani dengan baik. Nah, pengaduan ini kalau kita terima bentuk pengaduan, nanti kalau alat bukti dan barang buktinya itu sudah lengkap, itu pun akan kita gelar perkarakan, kita musyawarahkan lah kalau bahasa umum itu ya. Kalau bahasa penyidik itu gelar perkara, ya kayak gini, gelar perkara semua penyidik kumpul. Aduan ini unsur pidananya sudah masuk atau belum, ya, terkait unsur, terkait alat bukti sudah lengkap apa belum. Kalau sudah lengkap semuanya, kita naikkan ke laporan polisi secara resmi, karena Pak Polisi bertindak untuk melakukan upaya paksa. Upaya paksa itu ya seperti penangkapan, penyitaan, penggeledahan, dan lain sebagainya. Itu kita harus punya pegangan, yaitu laporan polisi resmi ya. Jadi pengaduan itu bisa dikatakan sebagai proses penyelidikan dulu ya, Pak Polisi itu menyelidiki dulu, ini ada pencurian benar apa tidak,
atau hanya rekayasa pelapor aja, rekayasa masyarakat aja. Kan ada mungkin beberapa orang yang mungkin harus ngeluh kredit motor, terus ngangsurannya akeh, terus tak duit nggak kewe dia ngomongnya pak motorku hilang, banyak. Ya bukan banyak, yo ada kayak gitu juga ada. Ya namanya masyarakat itu kan yang seperti yang saya katakan tadi, tidak semuanya berpikir yang baik-baik saja, tapi yang baik juga banyak ya. Jadi setelah kita terima pengaduan, kalau sudah lengkap lewat proses gelar perkara, baru kita naikkan ke laporan polisi secara resmi. Setelah laporan polisi kita buat, kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita juga masih melakukan penyelidikan, ya. Penyelidikan ini terkait tujuannya apa? Satu, mencari pelaku. Dua, mencari petunjuk untuk memperterang tindak pidana itu sendiri. Ya katakanlah mungkin ada pencurian pengumpulan Maret. Ya, setelah kita buatkan LP, laporan polisi, terus kemudian kita masukkan ke Pak Kapolsek perintah kepada penyidik. Ya saya itu jabatannya sebagai penyidik pembantu. Kalau Pak Kapolsek penyidik, paham ya? Ini Pak penyidik, saya penyidik pembantu. Kemudian kita melakukan penyelidikan. Penyelidikan tujuannya apa? Untuk memperterang suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Seumpama Alfamart dicuri, dibobol. Nah, kemudian kita cari petunjuknya apa? Ya dari keterangan saksi-saksi, ada yang melihat apa tidak, pelakunya siapa, ya. Kemudian adakah barang-barang pelaku yang tertinggal di TKP? Itu juga nanti bisa memperterang pidana itu sendiri. Kemudian mencari CCTV rekamannya bagaimana, ada yang mengarah ke pelaku atau tidak, dan gitu ya. Setelah kita mengantongi beberapa petunjuk, kemudian kita mengantongi harapannya bisa mengantongi identitas pelaku. Nah, pelakunya siapa? Siti. Nah, langsung kita buatkan surat perintah penangkapan, penggeledahan, penyitaan, ya. Penangkapan jelas untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka. Kemudian penggeledahan kita harus juga siapkan administrasinya, ya, mendiknya untuk menggeledah baik itu berupa ruang tertutup, terbuka maupun penggeledahan badan. Jadi semua kok Siti wajahnya kayak gini, ciri-cirinya seperti ini, masuklah kita tangkap Siti jedian. Nah, setelah kita tangkap, kita bawa ke polsek ataupun ke polres terdekat, kemudian kita minta keterangan. Setelah pelaku ini mengaku, Pak, iya saya melakukan pencurian, Pak, barangnya kemana yang dicuri, baru kita lidik sampai tuntas. Kemudian kalau sudah ketemu semuanya, kita bawa ke polsek lagi untuk dilakukan gelar perkara, ya. Gelar perkara untuk menentukan, menaikkan posisi pelaku ini menjadi tersangka, ya. Jadi setiap tahap demi tahap itu Pak penyidik harus melakukan gelar perkara. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir kesalahan dalam tahapan penyidikan, ya. Jadi Pak Kapolsek juga bisa mengawasi prosesnya secara langsung lewat gelar perkara itu sendiri. Dari pihak-pihak penyidik lainnya bisa memberikan solusi dan masukan terkait penanganan perkara ini, ya. Sampai sini paham ya? Paham, alhamdulillah. Nah, setelah kita tangkap, kita tetapkan sebagai tersangka, kita berkas, kita koordinasi dengan kejaksaan. Berkas dan tersangkanya kalau nanti sudah P21, kita kirim semuanya ke kejaksaan untuk disidangkan. Nah, tadi saya lupa. Nah, ini naik ke sidik, kemudian ke kejaksaan terkait dengan pengiriman berkas, ya, kemudian ke sidang pengadilan negeri. Pasal 1 2 nih. Iya. 2 pasal.
Kejaksaan ini terkait dengan tahap 1. Tahap 1 dan 2 itu maksudnya bahasa penyidik bahwa tahap 1 itu kita melakukan pengiriman berkas perkara. Jadi berkasnya sudah lengkap. Contohnya berkas ada di sana, lupa saya bawa ya. Jadi berkasnya sudah lengkap. Kemudian kita kirim ke kejaksaan. Adakah nanti revisi ataupun kekurangan dalam pembuatan berkas itu? Kalau ada kekurangan, biasanya dari kejaksaan memberikan petunjuk berupa yang namanya P19. Itu kode ya, P19 dikirim dari kejaksaan memberitahukan kepada penyidik, Pak penyidik, ini berkasmu kurang tipis, apa kurang kandel, apa kurang isine, apa kurang TPE, kongane. Nah itu semua nanti ditampung, diberitahukan dari kejaksaan ke penyidik itu lewat P19 itu. Setelah kita perbaiki, kita kirim ulang. Setelah lengkap, jaksa menyatakan bahwa berkasnya Pak penyidik dinyatakan lengkap. Itu namanya P21. Jadi kalau panjenengan adik-adik ya nonton TV kan sekarang banyak ya istilahnya penyidikan polisi itu kan sekarang sudah di follow up ya, sudah sangat-sangat terbuka sekali dari dari pelapor sendiri, dari korban maupun dari keluarga tersangka pun bisa mengakses lewat online. Jadi produk polisi itu sekarang ada namanya EMP, manajemen penyidikan. Seumpama Mbak katakanlah ya mau lapor, Pak saya mau lapor terkait masalah penipuan, saya mengalami penipuan dan penerapan ABCD. Setelah jenengan lapor ke sini akan diberikan yang namanya surat tanda terima pelaporan. Ya, baik itu pelaporan pengaduan maupun laporan polisi. Ya, akan diterima surat tanda bukti pelaporan. Kemudian jenengan berhak menerima namanya SP2HP. SP2HP itu surat pemberitahuan hasil penyelidikan ya. Jadi namanya yang pertama dengan lapor dapat surat tanda terima pengaduan, kita singkat STTPL, surat tanda terima laporan pengaduan atau surat tanda terima laporan polisi. Kalau dengan laporannya bentuknya pengaduan akan terima surat tanda terima laporan pengaduan. Kalau bentuknya jenengan kok laporan polisi, ada surat tanda terima laporan polisi. Ya sama sebenarnya sih, sama. Ya, intinya surat tanda terima gitu aja ya. Kemudian setelah jenengan dilakukan pemeriksaan maksudnya dimintai keterangan kejadiannya kemudian dan saksi-saksi lainnya, jenengan akan dapat yang namanya SP2HP, surat pemberitahuan ya hasil penyelidikan ataupun penyidikan. Itu nanti banyak sekali. Yang intinya jenengan tidak ingati bahwa pengaduan jenengan sudah diterima, polisi akan melakukan penyelidikan gitu aja isinya ya. Terus nanti kalau biasanya jenengan kok mau menanyakan, Pak laporan saya sudah sampai mana, itu biasanya kan di SP2HP ini ada nomor HP-nya Kanit Reskrim ataupun Pak Kapolsek, biasanya bisa dihubungi lewat HP, lewat telepon atau lewat nanti persurat ya. Setelah nanti pelakunya ketemu, jenengan juga akan dihubungi lagi selaku korban, Mbak ini pelakunya sudah ketangkep. Kemudian jenengan akan disuruh ke polsek ataupun ke polres. Biasanya ditawari dulu. Ditawari itu bukan istilahnya jual beli, itu tidak. Dalam arti Mbak, saya katakan Mbak Siti lah, Mbak Siti, ini laporan terkait tipu gelap, penipuan penggelapan yang saudara laporkan ini mau dilanjutkan ke ranah hukum atau jenengan mau ambil dua istilahnya
penanganan pidana itu kan ada dua cara, Mbak. Ini sudah diakui juga oleh negara. Satu, proses hukum. Kemudian RJ. RJ itu namanya restoratif justice. Nanti kalau kurang jelas RJ itu apa, penulisannya jangan nanti bisa buka di Google, itu sudah lengkap ya. Jadi proses hukum itu sesuai yang tak terangkan tadi, dari pengaduan, laporan polisi, lidik, sampai ditangkap, kejaksaan, disidangkan, nanti hukumannya berapa, itu namanya proses hukum. Ya, kemudian jalur yang kedua itu namanya restoratif justice. Namanya restoratif justice itu pengertiannya apa? Restoratif justice itu penanganan perkara dari Pak Penyidik dengan cara mengutamakan keadilan bersama. Jadi proses hukum di negara kita itu kan istilahnya gimana ya, kalau saya mengatakan bahwa kita itu sebenarnya tidak mengutamakan kepastian hukum. Jadi kepastian hukum itu kan maling dihukum penjara pasti, sudah clear, soal utang dibayar ya. Tapi kadang-kadang di negara kita itu kita harus mengutamakan yang namanya restoratif justice. Penanganan perkara mengutamakan asas keadilan bersama. Jadi kita mengesampingkan kepastian hukum dulu dengan cara menyelesaikan secara komunikasi ataupun menyelesaikan secara kesepakatan. Cara Jawa ini yos di penjara ini prosesnya paling keri. Sama mana kok jenengan nipu karo Mbak E, ya udah sudah Mbak E tak tangkep, jenengan tak hubungi Mbak ke sini. Jenengan tak temukan dulu sama pelaku. Silahkan tak kasih dua pilihan sama Mbak E selaku korban ya, karena yang punya hak itu kan korban. Mbak korban, jangan Pak proses hukum Pak diselesaikan secara kekeluargaan. Kekeluargaan itu maksudnya apa? Secara kesepakatan bersama. Jadi kalau kok untuk mencari kesepakatan harusnya kan tentunya kerugian korban harus dikembalikan dong. Ya, saya tinggal tipu 5 juta ya dikembalikan 5 juta. Nah, sama disaksikan dari masyarakat, tokoh masyarakat setempat, baik itu kades, baik itu perangkat desa maupun RT setempat, yang tujuannya untuk menyaksikan bahwa ini ada tindak pidana, pelakunya sudah kita tangkap, dan prosesnya dari korban minta untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau damai. Nah, damai itu ya untuk mencapai kata-kata damai itu harusnya kan kedua kubu ini harus sepakat kan ya. Kayak Israel sama Palestina mau damai ya sepakat dulu. Kalau tidak ada sepakat ya udah perang terus kayak gitu ya. Sama intinya antara pelapor dengan pelaku, ya korban dengan pelaku itu kalau mau diselesaikan harus ada kesepakatan, dan itu harus atas permintaan korban maupun pelaku sendiri. Ya, jadi penanganan perkara yang kita lakukan itu ada dua jalan. Yang pertama jalan proses hukum secara formal, lewat jalur tadi ditangkap, kemudian diberkas, kirim berkas ke kejaksaan sampai ke pengadilan, nanti sidangnya berapa tahun, lalu menjalani keluar lunas. Atau penyelesaian dengan cara RJ, dengan cara damai. Itu seperti itu. Boleh Pak, itu kok dengan cara damai, boleh saja. Dan itu juga sudah diakui, diatur oleh pemerintah, terutama di Kepolisian RI. Ya, semuanya diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Ya, di sini itu istilahnya silakan kalau mau ya, di perkap ini nanti jelas diterangkan bahwa proses penyelesaian perkara yang dilaporkan oleh masyarakat ke pihak polisi itu diatur
dalam perkap tersebut, ya, peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Nah, intinya yaitu proses hukum atau ya. Sorry. Kemudian sampai di sini dari alur penanganan perkara ini, panjenengan sudah paham atau masih bingung? Kalau bingung aja tanya, nggak apa-apa, wes ini santai baik, ya. Jadi intinya pengaduan, ada orang mengadu, kita terima, kita godok, kalau berarti digodok, ini matang ini mesti iso diproses hukum atau tidak. Kalau kok bisa diproses hukum, ya diproses, kita tawari dulu sama korban, Pak, mintanya apa? Dengan mau laporan ke polsek ini mintanya apa? Pak, proses hukum, penjarakan orang enggak? Udah, sudah yakin? Yang menyesal? Tidak. Kenapa menyesal? Biasanya gini, Mbak, orang itu korban itu lapor pertama itu pada saat lapor yo penjara ya, Pak. Terus aku sering soal aku kok dicolong HP ini di rumah, lapor dia sus mudah ya kayak saya nyolong jebule tabune dewi. Setelah kita temukan nanti saya nyolong kok kowe lagi muncul orang tergeli itu gimana, monggo dikomunikasikan. Semua tergantung dari korbannya sendiri. Korbannya kok minta damai ya silakan. Tapi proses alurnya untuk minta damai itu kan orang salaman barbar. Jadi di situ kita harus mencari mufakat bersama, kesepakatan antara korban dengan pelaku. Tentunya poin yang paling utama adalah kerugian korban harus dikembalikan. Itu biasanya umumnya seperti itu. Nah, korban kok minta apa? Prosesnya didahului lah muka tegur, ya wis. Polisi ki malu konganan, ya wis. Pengiri, ya wis. Yo, sing penting aturannya jelas, undang-undangnya sudah jelas. Di sini mengatakan dan dijelaskan bahwa proses hukum sesuai dengan formal juga boleh, restoratif justice juga boleh. Karena apa? Pada prinsipnya pemenjaraan tersangka itu bukan jalan yang paling utama kalau menurut saya. Contoh katakanlah, Mbak ini maling, hotel ini loh, sorry contoh Mbak ya. Tapi orangnya ini gampang, nama Mbak polisi soalnya hotel ya aku, ya. Jadi Mbak ini hotel, akhirnya proses apa? Indomaret laporan, kita tidak lanjut, kita tangkap, kita penjarakan. Padahal Mbak Yu ini sudah menikah. Dia hotel itu karena susunya anak sudah habis, ya, karena ekonomi, intinya ekonomi lah, kita ekonomi. Terus Mbak itu penjara, tujuannya gini, tujuannya otomatis secara ketentuan itu yang kesini begininya, ya toh, terus ngepet kanan, ngepet kiri, terus tabrak kabel, terus anak itu yang Pak Ngopeni sompong. Jadi kita memastikan kepastian hukum, mengutamakan kepastian hukum, memenjarakan suatu tersangka atau menyelesaikan suatu perkara dengan penjara satu perkara ini, tapi efeknya terlalu banyak. Ya, yang pertama, terutama di efeknya di pihak tersangka. Ya. Efeknya yang menjadi korban atas pemenjaraan ini terlalu banyak. Jadi kutel ibaratnya regane 1 juta, Mbak Iris lakon di penjara lalu 12 tahun per tahun, anaknya sing ngopeni jadi korban, ya, anaknya sing Pak ngopeni sopo jadi korban, ya, tidak mendapatkan kasih sayang seorang ibu atau bapak. Ini katakanlah nek bapak sing di penjara ya ibu jadi korban, korban kelakuannya bujuni diri dan umum, ya. Jadi kita itu diinstruksikan sama pimpinan bahwa penanganan perkara sebisa mungkin diselesaikan secara restoratif justice, ya. Karena apa? Mengingat ekonomi kita di negara kita juga masih berkembang. Berkembang itu maksudnya sekomisor, ya Pak Dini munggah. Nah, ada munggah apik sebenarnya kurang maju. Nah, negara berkembang itu biasanya cara kasar ngomong ekonomi sik rada ning isor,
ya wajar. Yang namanya pelaku melakukan kejahatan ya, terutama nyolong kalau nipu itu biasanya karena impitan ekonomi, terkecuali pelakunya itu karena alasannya karena apa? Karena sudah pekerjaan nih, terus kawin maling saya itu jamek kayak besok putus minggu ya maling tapi sudah jamek kayak lebok ke penjara, sudah kapok Pak di 3 sisa dari penjara mulai seperti. Nah terus anak bujurnya dia Pak ya sudah resiko bujurnya gali ya. Tapi kalau kok hanya melakukan tindak pidana baru sekali, belum pernah melakukan ada catatan kriminal di kepolisian itu, ya kita kasih kesempatan misalnya. Karena sifatnya kita tugasnya untuk pembinaan. Yang kita bina itu bukan yang baik-baik saja, terutama yang jelek-jelek. Ya sehingga hotel, sehingga ibu sing cilik-cilik, sehingga merundung bujurnya rondong itu istilahnya dibina, dikandani. Mas, ojo koyo ngono Pak, Bu, ojo koyo ngono golek rezeki sing halal sing. Jadi kayak gitu. Saya yang baca aja nopo Pak. Ya kan Pak, benar baca. Mayoritas tindak pidana apa saja yang dilaporkan di Polsek Brangsong kebanyakan yang dilaporkan masalah apa? Saya boleh ngomong ya? Sampai aja katanya. Uang, ya, pencurian, penipuan, penggelapan itu aja. Kalau kok ketua-ketuaan itu ya biasa. Tonggo Fatimah Tonggo, Tonggo Ketuai Tonggo. Tapi yang mendominasi di sini adalah pencurian dan penipuan penggelapan. Contohnya, ya penipuan katakanlah mungkin dengan modus iming-iming hasil yang baik, mungkin kerjasama dalam bisnis, mungkin ada juga penipuan berbentuk pinjam. Saya pinjam motor sesuatu bus orang beli adik seperti itu ya. Intinya pencurian, penipuan, penggelapan yang didominasi 3 perkara itu. Apalagi Pak, penanganannya sudah maksimal Pak kalau yang di Polsek Brangsong. jadi sebenarnya kalau penanganan perkara itu baik di Polsek, di Polres maupun di Polda, di Mabes itu sama ya. Karena apa? Kita acuannya sama. Kita mengajukan ke Perkap ini sama KUHP. Jadi KUHP itu istilahnya yang menerangkan pasalnya, sedangkan UHAP itu yang menerangkan caranya. Paham kan? Paham enggak? Nah, KUHP itu isinya pasal-pasalnya, nolong pasalnya opo, penipu masalah perkara ini pasalnya opo, lah yang UHAP itu KUHP, hukum acara pidana. Jadi kan bidang hukum ya. Sudah sampai ke KUHP belum? Belum. Jadi pegangan kalau di pidana umum itu kan ada dua kitab undang-undang ya, KUHP sama KUHP sama Perkap. Ada Perkap, ada Perkaba. KUHP ini isinya materi ini perkara, pasal-pasalnya opo, unsur-unsur pidana maling opo, pasalnya opo, itu diatur begini. Jadi ini kan materi ya, materi. Kalau KUHP itu ini ini orang ya. Ini hukum pidana, ini hukum acara pidana. Jadi ngacara gitu. Jadi nak wis sampe kok detail carane godhog piye ya gini. Paham? Ya. Jadi materinya kejahatan ada di sini, carane menangani perkara ini sampai dari awal sampai akhir diatur di sini. Paham ya? Nah, Perkap hanya pelengkap. Yang kurang di sini dilengkapi dengan Perkap, peraturan Kapolri. Nah, ini Perkap dengan ya.
caranya nangkep piye sing aman, caranya geledah itu bagaimana, caranya minta bagaimana, diatur di sini. Yang tidak ada di sini dilengkapi di perkap. Kalau di perkap kurang lengkap, diatur lagi, ditambah di perkaba. Peraturan kabar reskrim itu namanya perkaba. Ya. Nah, mesti buat apa kok? Yang terakhir, Apa udah maksimal penanganannya? nah, maksimal atau tidaknya seumpama penanganan perkara maling lewat pengaduan dulu, pengaduan diterima, kemudian kita gelarkan setelah saksi kita periksa, ya semuanya TKP sudah dicek semuanya, kita gelar menentukan unsur pidananya masuk apa ora. Contohnya perkara maling, ya. Dalam KUHP di sini dikatakan bahwa pasal maling bahwa barang siapa yang ibaratnya jipo tanpa hak, tanpa izin dengan tujuan untuk dimiliki, itu unsur maling itu seperti itu. Sing sapa jipo ya tanpa izin, tanpa hak dari si barang ini ya, tanpa izin dari pemiliknya dengan tujuan untuk dimiliki. Dimiliki siapa? Dimiliki si maling. Ya, contohnya ibaratmu ya, sipo. Tujuannya aku ini kan unsurnya wis tercukupi ya. Unsur barang siapa, pelakunya ada, saya sendiri ya. Barang siapa melakukan pencurian, mengambil, dengan cara mengambil saya ambil, ya. Kemudian tanpa hak, ini bukan hak saya, hak kamu, barangmu, ya, tanpa hak masuk. Kemudian tanpa izin, saya nggak izin dulu sama kamu, ya. Nah, kemudian dengan tujuan untuk dimiliki. Tapi barang ini nggak tak jual, tujuan saya ngambil itu cuma ngaman detok. Dan istilahnya contohnya barang di sana ketinggalan karo rumah tak aman, kita sama orang yang rumah tak aman kini di rumahku tak asbak kita kini di rumah. Nah, unsur untuk dengan tujuan untuk dimilikinya kan tidak masuk, karena saya tujuan yang ngambil itu bukan memiliki, tapi ngamanke menora dijipuk uang, menora ketendang kucing apa lah. Ini bukan untuk dimiliki saya sendiri. Nah, itu berarti kan unsur pidananya ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi. Makanya di sini fungsinya gelar perkara ya untuk menentukan unsurnya masuk apa tidak. Kemudian alat bukti. Jadi dalam KUHP, dalam UHAP ini ya, ini pasal 184 UHAP, 1 keterangan tersangka, 2 keterangan saksi, 3 keterangan ahli, 4 apa ya? Keterangan saksi, keterangan tersangka, keterangan ahli, terus surat, 5 petunjuk. Nah, alat bukti itu apa? Ini ada 5. Paham ya? Pak polisi ya Pak penjara emang minimal kudu ngantongi alat bukti ono loro. Kan sama mesti tahu cukup cerita toh. Ning ono ning TV-TV, bahwa jenderal no TV mengatakan bahwa penyidik sudah mengantongi 2 alat bukti. Makanya kita proses hukum kita tetapkan sebagai tersangka. Kayak gitu toh. Pernah dengar seperti itulah, alat buktinya ini diatur dalam pasal 184 KUH Hukum Acara Pidana. Yang pertama keterangan tersangka. Tersangka ini ngaku ngaku 1 alat bukti ya, terpenuhi. Tapi alat bukti yang ini kita kesampingkan dulu. Karena apa? Ini bisa dijadikan sebagai pembelaan. Tersangka itu Pak ngaku Pak ora itu hak tersangka, ya. Bisa dikatakan ini jangan dihitung. Ya. Kemudian keterangan saksi yang kedua. Saksinya ada enggak yang melihat pelaku pada saat ngambil ataupun pada saat pelaku ini menjual hasil kejahatan? Ada yang lihat. Saksinya ada 1 sudah kuat, ya. Terus biasanya petunjuk. Kalau maling biasanya antara ini sama ini, ya.
3. Petunjuk itu apa? Ditemukannya barang bukti hasil kejahatan. Motornya temu neng Mas Agus, sing nuku Mas Agus tuku sapa Mbak Siti, berarti sing mari Mbak Siti. Kan? Sing nuku Mas Agus sama Mbak Siti suka si betul suka si sapa lah. Dan terakhir nanti yang tidak bisa menunjukkan belinya dari mana, yaitu bisa ditaksir atau bisa dicurigai sebagai pelaku pencuriannya. Ya, itu namanya petunjuk ditemukannya barang bukti hasil kejahatan dari keterangan si penadah, ya, pembeli, muncullah tersangka pelaku pencuriannya. Minimal Pak Polisi itu harus ngantongi 2 alat bukti. Kalau ini dikesampingkan, kalau yang minimal yang lainnya ada 2, 1 keterangan saksi, 2 petunjuk. Ya. Ini sudah semua ya, catat ya, saya paham ya. Benar apa internet bisa ya? Betul. Cyber itu kejahatan kriminal dengan cara melalui media sosial atau online, ya. Jadi sudah tahu kan, media sosial itu kan ada Facebook, ada TikTok, ada lain sebagainya lah. Masyarakat kan banyak bisa mengunggah foto, video, kadang curhatan pribadi. Saya kok habis dicium sama pacar saya itu nggak kedes, fotonya itu nggak kedes. Nah, dari foto itu bisa disadap sama orang, bisa diambil atau disebarkan di otak apik meneh, kok dikai gambar kucing apa yang bisa menimbulkan ataupun merugikan dari gambar foto itu sendiri. Ya, sebenarnya dunia cyber itu tidak lepas hanya 3 unsur. 1 ada korban, 2 ada media sosial, 3-nya ada pelaku, ya. Nah, sayangnya di masyarakat kita itu media sosialnya sudah terlalu melambung tinggi, terlalu banyak alat media di negara kita maupun di dunia, tapi dari pihak masyarakat sendiri gagap itu kurang memahami adanya media sosial, entah itu Facebook dan sebagainya lah. Nah, pelaku itu sendiri dilalai, biasanya mau kan persiapan. Melakukan kejahatan itu kan persiapannya kan matang biasanya. Pelaku sangat pintar sekali terkait masalah IT, ya, informasi teknologi elektronik, ya. Media sosial dia juga sudah menguasai. Katakanlah penipuan online. Nah, masyarakatnya goblok, ya biasanya sok sering ketipu. Contohnya motor ditawakin yang online yang Facebook regane murah, ditawakin komplit Mas, komplit. BPKB ini difotoke mau ngarep tok jegret. Regane piro? Normalin yang kene 10 juta mau tawakin 5.000 komplit. Sapa sing ora ngiler? Ayo, durung tahu ketemu wonge, durung tahu ketemu penjualnya, tatap muka juga belum, kenal aja tidak. Akhirnya ditransfer sedia. Ditunggu sedina rong dina suwene suwe ora teko laporan karo nangis. Pak, aku ketipu goblok. Ya saya tidak ngomong kayak gitu sama masyarakat tidak. Cuma dalam hati kan seperti itu. Sebenarnya kalau mau masyarakat itu mau hati-hati dalam jual beli. Karena yang tren itu kan di online itu kan biasanya jual beli, ya. Kalau mau hati-hati, ada penjual, ada yang dijual, ada uang. Sudah, itu hukum dagang yang singkat itu seperti itu, ya. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada uang, sudah selesai, ya. Maksudnya ketemu langsung, ya penjualnya ono, tapi yang ketemu langsung, ataupun sudah kenal secara pribadi, nggak apa-apa. Nah, masalah dewe kan ono lagi urung murahi, badinya kan kita terima badinya kan.
sirkulasi transfer jediat lah terus ngembali kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan elektronik ini, media sosial ini ya, masyarakat itu kadang-kadang kurang hati-hati. Contohnya selfie di atus apa sebenarnya kan antuk-antuk ning kene di selfie kaya dunggake nang Facebook kan, terus tujuannya ngopo? Ning aku mau yo dilarang. Mau nek diambil fotone, diedit meneh, ganti sirahe, mau diganti tangane, mau diganti anduke, awake semene dipotong, ganti meneh grek dunggake. Jadi loh ini kok wajahku utuh ning kene, wah aku ora trimo lah. Semua itu diawali dari korban itu sendiri sebenarnya. Kalau di elektronik, tanpa istilahnya korban itu kok teriming-iming untuk menggunakan media sosial, yo kena pakai media sosial nggak apa-apa untuk mencari informasi secara cepat dan akurat dan lengkap, secara universal, cepat, murah. Orang kemudian di Amerika pak dulu ini kan yang sosial kan orang kabeh. Cuma kan harus lebih bijak menggunakan media sosial. Sebenarnya itu aja pencegahannya. Nah kok hanya kok istilahnya kartu jiwa yo ngono iki kejadiannya masyarakat banyak yang ketipu. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi?